Halo, co-friend. Pada soal ini, kita akan menggunakan konsep dari gelombang berjalan untuk menjawab soal tersebut. Nah, pertama kita fokus ke soal poin A. Nah, kita akan menentukan amplitudo gelombang. Jika diketahui pada soal tersebut, yaitu persamaan gelombangnya, kalau 5pi ini kita kalikan dengan T plus X, maka persamaannya menjadi Y sama dengan 0,4 sinus dalam kurung 5pt plus 5px. Nah, satuannya dalam cm ya. Dengan x dan y dalam cm dan t dalam sekon. Nah, pada soal poin A, kita akan mencari nilai dari A, yaitu amplitudo gelombangnya. Nah, kita ketahui, yaitu persamaan simpangan pada gelombang berjalan, Y sama dengan plus minus A sinus dalam kurung omega T plus minus Kx, di mana Y simpangan gelombang dalam satuan meter, kemudian A amplitudo gelombang satuannya meter, kemudian omega kecepatan sudut satuannya radian per sekon, kemudian T waktu gelombang bergetar dalam satuan sekon, kemudian K bilangan gelombang satuannya radian per meter, kemudian X jarak titik sembarang terhadap titik asal getaran merambat, satuannya meter. Nah, kemudian berdasarkan persamaan simpangan gelombang berjalan tersebut, nah kalau kita perhatikan pada persamaan Y, nah maka kita peroleh A, yaitu amplitudonya 0,4 dalam satuan cm. Jadi kita simpulkan bahwa amplitudo gelombang tersebut adalah 0,4 cm. Nah, kemudian pada soal poin B, kita akan mencari frekuensi gelombang. Nah, kemudian dari persamaan simpangan gelombang berjalan, untuk rumus dari K ini sama dengan 2pi per lambda, di mana lambda panjang gelombang, kemudian rumus omega sama dengan 2pi kali F, di mana F adalah frekuensi gelombang. Sehingga karena kita akan mencari nilai dari F, itu frekuensi gelombang, nah maka kita gunakan di sini rumus omega sama dengan 2πf. Nah, maka dari persamaan gelombang berjalan tersebut diperoleh omega kecepatan sudutnya 5pi radian per sekon. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan omega sama dengan 2πf, maka 5pi sama dengan 2πf. Nah, sehingga F sama dengan 5pi dibagi 2pi. Nah, pi ini habis dibagi pi, sehingga bisa dicoret. Kemudian 5 dibagi 2, hasilnya 2,5 dalam satuan Hertz. Jadi, untuk frekuensi gelombang adalah 2,5 Hz. Lalu pada soal poin C, kita akan mencari panjang gelombang, yaitu lambda. Nah, maka kita gunakan persamaan K sama dengan 2pi per lambda, di mana K bilangan gelombangnya 5pi radian per cm ya. Maka 5pi sama dengan 2pi per lambda. Dan kalau kita hitung, maka lambda panjang gelombang ini sama dengan 0,4 cm. Jadi panjang gelombangnya adalah 0,4 cm. Kemudian pada soal poin D, kita akan menghitung cepat rambat gelombang. Nah, rumusnya yaitu V, cepat rambat gelombang sama dengan lambda kali F. Nah, maka untuk mencari nilai dari V, yaitu V sama dengan lambdanya panjang gelombang 0,4 dikalikan frekuensinya 2,5. Nah, sehingga diperoleh V sama dengan 1 cm per sekon. Jadi, cepat rambat gelombangnya adalah 1 cm per sekon. Nah, kemudian pada soal poin E, kita akan menentukan arah perambatan gelombang. Nah, kita perhatikan pada persamaan simpangan gelombang berjalan, untuk tanda plus minus pada A,
di mana A positif. Nah, jika gelombang pertama kali bergetar ke atas. Kemudian A negatif jika gelombang pertama kali bergetar ke bawah. Lalu untuk tanda plus minus pada komponen Kx. Nah, Kx positif jika gelombang merambat ke arah sumbu X negatif atau ke kiri. Ks negatif jika gelombang merambat ke arah sumbu X positif atau ke kanan. Jadi dapat disimpulkan karena Kx kan positif ya. Nah, maka arah perambatan gelombang adalah ke arah sumbu X negatif atau ke kiri. Nah, sampai berjumpa di soal yang selanjutnya.